아닌데. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Cerita sambungan dari episode sebelumnya, di mana Park Soho menyelamatkan Yeohwa dan mereka saling menangkap dan saling memandang satu sama lain. Tapi entah kenapa Park Soho melepaskan Yeohwa sampai terjatuh dan berguling ke tanah. Yeohwa kaget Park Soho telah melepaskannya. Sedangkan Park Soho hanya melihatnya saja, bahkan gak menolongnya. Kocak banget di sini adegannya, guys. 대체 무슨 일이냐? Yeohwa malu banget sebenarnya, tetapi Yunsun segera menolongnya berdiri. Park Soho bertanya, mereka seperti perampok, apa kalian mengenalnya? 혹시 얼굴을 아는 자들이었습니까? Tidak apa-apa, tidak ada hal buruk yang terjadi. Lalu kakaknya Park Soho mengingat Yunsun dan menyapanya. Aku kenal kamu, kita pernah bertemu di perpustakaan, kita bertabrakan. Waktu itu apa kamu terluka? 그게 아는 얼굴이네. 새 책방에서 만나지 않았느냐? Guys, kakaknya Park Soho ternyata naksir ke Yunsun ya. Yeohwa bertanya siapa dia. 누구야? 오다가다가 잠깐. Park Soho menjawab, aku petugas pertahanan. 금이형 총사관입니다. Yunsun kaget mendengar dia seorang petugas karena takut mengenali nyonyanya sebagai Nutflower. 종사관이시라고요? Dan kakaknya Park Soho mengenalkan dirinya juga sebagai sekretaris kerajaan. Sehingga Yeohwa dan Yunsun lebih kaget lagi. Ekspresinya itu, guys. 난 이 나라 좌부승지다. Kakaknya bertanya apakah Yunsun baik-baik saja karena waktu itu tertabrak, kan ada yang tergores. Yeohwa kaget mendengarnya dan Yunsun menjawab aku baik-baik saja dan pamitan ke mereka. 지난번 다친 데는 괜찮으냐? 다쳤었어? 어디? Lalu Park Soho bertanya lagi apakah kalian mau ditemani ke kuil. Jaga-jaga takut perampoknya kembali lagi. 그럼 절까지 함께 가시지요. Karena Yeohwa gak mau berlama-lama dengannya, lalu menjawab dengan ketusnya. Perempuan dan laki-laki tidak boleh berbaur. Apa kalian tidak lihat seorang janda yang sedang berduka itu akan membuatku tidak nyaman? 남녀가 유별한데 수절 중인 한 여자가 이 자리에서 남정네와 말을 섞는 것만으로도 불편할 수 있음을 왜 모르십니까? Dan jika aku diselidiki tentang perampok, apa kata orang lain nanti? Apa yang akan terjadi denganku? 그 소문이 불러올 파장이 무엇일지 정녕 모르시겠습니까? Park Soho dan kakaknya panik lihat Yeohwa ngomel-ngomel, lalu mereka pamit untuk pergi, guys. 큰 결례를 범했습니다. 조심히 가십시오. Aku bertemu dengan musuhku. Yeohwa sebenarnya kesal ke petugas yang tidak pengertian. Aku jatuh berguling, dia tidak menolong. 원수는 외나무다리에서 만난다더니 정말. Aku biasa lompat dan terbang, tapi baru kali ini aku berguling seperti ini. Aduh, Yunsun sakit semuanya, kocak, guys. 내가 나라만 봤지 또 불러보긴 처음이네. 연선아 나 여기 아파. 여기도. Yeohwa dan Yunsun meninggalkan berasnya supaya bisa diambil oleh orang-orang yang kelaparan seperti perampok tadi. Park Soho sambil berjalan bersama kakaknya membicarakan Yeohwa. Kakaknya berkata untung saja kita lewat, kalau kita tidak lewat itu akan berbahaya bagi mereka. 마침 우리가 지나갔으니 망정이지. 위험한 상황 아니었느냐? Park Soho menjawab dan flashback. Tetapi menurutku kalau yang saya lihat tadi sepertinya dia tidak dalam bahaya, tetapi justru kayak sedang membantu perampok itu. 전혀 위험해 보이지 않던데. 오히려 화적대를 도와주려는 것 같아 보이지 않았습니까? Jadi maksudmu mereka bersekongkol? Kalau bersekongkol kayaknya tidak. Secara dia menantu dari pejabat ternama. Aku tahu dia saat bertemu di penginapan Myeongdo. 그들이 화적대와 한패란 말이냐? 그런 건 아닐 겁니다. Kakaknya kebetulan mendengar rumor tentang keluarga Yeohwa dulu dan menceritakannya ke Park Soho.
bahwa Yahwa dari keluarga militer dan kedua orang tuanya sudah tidak ada. Dia mempunyai seorang kakak tapi tidak pernah kembali dan menikah pun tanpa saudara. 원래 무관 집안의 여식이었는데 일찍 도실 부모하고 위로 오라비가 하나 있었다더라. Dan yang lebih buruk lagi, dia menjadi janda di 사at pernikahannya. 설상가상으로 시집 오는 날 아침 Kalau dia sampai dinobatkan menjadi janda suci oleh kerajaan, keluarga Daewon sangat hebat mempunyai menantu seperti itu. 며느리한테 열려문이라도 내려지면 이 나라 최고의 가문이 될 텐데. Park Soho mendengar hal itu, merasa iba dan menjadi tahu cerita Yahwa. Adegan raja membicarakan tentang lukisan harimau, kepunyaan Menteri Keuangan. 호판이 아주 귀한 그림을 도둑맞았다던데 대체 어떤 그림인지 좌상께서는 아십니까? Gosip cepat menyebar sehingga raja pun ingin sekali melihat lukisan harimau itu. 과인도 한번 보았으면 좋았을 텐데요. Dan bukan raja saja, sekarang setiap pejabat mencari lukisan harimau yang sangat berharga itu. 신료들 앞에서는 그리 말씀하지 마시옵소서. Begitupun dengan pengawal dari penginapan Pil-in yang rela mengancam semua toko yang menjual lukisan supaya kalau menemukannya diberikan kepadanya. 왜 이러십니까요? 우랑이에 대해 듣든 보든 무조건 나한테 가져와. 압류. Kebetulan di toko itu ada Bichan mendengar semuanya. Adegan istri Menteri Keuangan datang ke rumah Yahwa untuk bertemu dengan ibu mertuanya. Kedatangannya mengundang ibu mertuanya dan Yahwa dalam kegiatan amal yang diselenggarakan ibu Menteri Keuangan dan janda ratu. 이번 9일에 나가보는 건 어떨까 싶어 이리 찾아뵙게 된 것입니다. 9일이요? Janda ratu akan melihat janda mana yang akan diangkat atau dinobatkan menjadi janda suci di kerajaan. 대비마마께서 어찌나 기뻐해 주시던지요. Mendengar hal itu, ibu mertua berkata dengan senang hati menerima tawaran tersebut. 매일같이 집안에서 사당만 왔다 갔다 하는 큰애한테도 Bichan mendatangi Park Soho, mengatakan kalau lukisan itu kita harus mencarinya karena semua orang mencarinya. Selain harganya mahal, ternyata ada rahasia di balik lukisan itu. 그림을 갖고 싶은 누군가가 시켜서 그림에 다른 이가 알면 안 될 비밀이 있어서. 비밀? Dan kita diperintahkan bos untuk mencarinya. Adegan Yunsun memberikan surat kepada Yahwa dan Yahwa membacanya. Yahwa kaget kalau ternyata itu surat dari Park Soho yang dititipkan ke Jang So-won. 그간 얼굴을 가린 채 여인의 몸으로 꽤 많은 일을 한 걸 알고 있어. Yang isinya Park Soho mengetahui kalau di balik topeng kamu adalah seorang wanita yang banyak melakukan pekerjaan sebagai seorang wanita yang bersembunyi. 엄연히 지엄한 국법이 존재하거늘 도성의 치안을 어지럽히고 Ini adalah negara hukum, siapapun yang mengganggu ketertiban hukum akan kutangkap. Karena pekerjaanku sebagai petugas dari pertahanan ibu kota dan misiku adalah menangkapmu. 금영 종사관으로서 그런 자를 잡아내는 것이 나는 당신을 반드시 잡을 것이니. Jadi aku meminta kamu untuk menjauh dari pandanganku. Intinya Park Soho ingin lukisannya dikembalikan, guys. 참, 그림은 빠른 시일 내에 갖다 놓길 바라오. Lalu pada malam harinya, Yahwa datang ke tempat biro pertahanan kota untuk mengembalikan lukisannya dan masuk ke ruangan Park Soho. Setelah masuk, Yahwa memuji-muji sendiri lukisannya yang dipajang di dinding, yaitu kucing. 야, 진짜 누가 그렸냐? 붓끝마다 아주 힘이 넘치는 게 마치 살아있는 호랑이를 보고 있는 것 같구나. Tetapi Park Soho ternyata terbangun dan menodongkan pedangnya ke Yahwa dan berkata, kamu ceroboh atau bodoh. Dan mereka bertarung, guys. Sudah kubilang untuk menjauh dari pandanganku. 내 분명 눈에 띄지 말라고 했을 텐데. Yahwa menjawab, bukannya kamu justru menyuruh untuk mengembalikannya? 갖다 놓으래서 온 거요. Kamu datang ke sini apa tidak takut tertangkap? Aku bukan orang yang mudah tertangkap. Lalu memukul kakinya dan kepala Park Soho, guys. Lalu Park Soho berusaha membalasnya lagi. Lalu Yahwa menarik bajunya dan mendorongnya. Park Soho terjatuh. Dan pada saat bangun, baju Park Soho terbuka dan Yahwa kaget.
Yahwa langsung salting gitu dan gak konsen melihat dadanya Pak Soho yang berotot dan kotak-kotak. Pak Soho juga kaget lalu menutupinya, tapi Yahwa langsung melempar lukisannya dan pergi dari situ. Pada saat di luar, Yahwa berkata gara-gara lukisan sialan itu sampai aku melihat hal seperti itu. Yang kocaknya lagi guys, sampai-sampai Yahwa gak konsen mau belok kemana lupa. Lalu Pak Soho masuk kamar dan tertidur lagi dan bermimpi kalau di mimpinya itu ada Nightflower, wanita berpakaian merah, dan Yahwa menantu dari menteri. Adalah orang yang sama. Pada saat bangun, Pak Soho bingung mana mungkin mereka semua orang yang sama, tapi firasatnya mengatakan iya. 귀신이 고칼 노릇이구나. 모두 같은 자일 리가 없는데. Bichan memberitahu kalau kita ditugaskan bos untuk ke acara kegiatan amal ibu pejabat untuk melindungi mereka dari segi keamanan dan kecelakaan. 나리, 얼른 나오십시오. 금희대장께서 이미 수고문으로 가셨습니다. Acara dimulai dan semua ibu pejabat berdatangan, tetapi yang memiliki janda suci hanya 2 keluarga, Yahwa dan Menteri Personalia. 오시느라 고생들 하셨습니다. 여기 금방 땅이 질퍽하니. Yahwa datang dan diperkenalkan, namun mereka selalu terkejut sama Yahwa karena Yahwa selalu membuat pakaiannya kotor dan ditertawakan. 아가, 이제 나오거라. Lalu ada menantunya Menteri Personalia juga datang dan baru menjadah 5 tahun dan masih muda. Banyak yang memujinya karena dia sangat anggun sekali dan pintar. 마치 고요한 수면 위를 걷는 한 마리의 백조처럼. Setelah masuk dan duduk bersama, mereka hanya bersaing satu sama lain dan saling menjatuhkan dan membanding-bandingkan. 저희 며느리에게 16살 기본 덕목을 두루 갖췄다며. Komandannya Pak Soho merasa ngeri di sana dan mengatakan ke Pak Soho seharusnya kalian tidak datang. 괜히 왔어. Karena di sini ada pertempuran tidak berpedang. Saya ngeri mendengar ibu-ibu pejabat ini. Mereka melakukan kegiatan amal tapi saling menyerang satu sama lain dan mendorong menantunya supaya ikut suaminya. 북궁 한선이 몰아치는 칼날 없는 전투일세에서 막 무덤가로 보내질 않나. 심지어 Saya pergi ya, kamu gantikan tempat saya. Hati-hati di sana dan semoga kalian selamat. Pak Soho melihat Yahwa dan memandanginya terus. Bichan melihatnya dan berkata, sudah jangan dipandangin terus. 나리, 긴장되십니까? 부인이요? Lalu Pak Soho mulai berjaga di pintu masuk. Mereka berdiri karena kegiatan akan dimulai. Yahwa dan saingannya akan memberikan makanan kepada rakyat miskin yang kelaparan. 어딜 일어나십니까? 다 되었다고 하니 저만. Pada saat turun, Yahwa melihat Pak Soho dan kaget kenapa dia ada di sini dan kemudian kembali berjalan. 아니, 이자는 왜 또? Yahwa belum pernah melakukannya karena tidak pernah dibawa keluar, jadi Yahwa melihat saingannya dan mengikutinya. Yahwa di sana justru bersedih melihat mereka kelaparan dan bubur hanya sedikit. Dan ada seorang nenek-nenek mencari cucunya yang hilang. 고작 죽밖에 못 주는데 이것마저 아끼자는 겁니까? 손녀가 없어졌는데. 손녀딸이요? Lalu Yahwa berkeliling mencari nenek yang tadi sambil membawakan makanan. Kemudian Yahwa melihat nenek itu sedang duduk sambil menangis. 할머니, 오늘 아무것도 못 드셨죠? Tapi tiba-tiba atas atap nenek itu mau rubuh. Yahwa melihatnya dan langsung berlari menyelamatkan dan memeluk nenek itu, guys. Yahwa membuka mata dan melihat atapnya tidak menimpanya. Ternyata Pak Soho menahannya demi Yahwa dan nenek itu. Pak Soho segera menyuruh Yahwa untuk segera keluar dari sini karena berbahaya. Lalu Yahwa keluar membawa nenek. 위험하니 어서 나가시오.
Namun atapnya runtuh guys dan Pak Soho di dalamnya. Yahwa kaget dan panik dan mencari Pak Soho. Lalu Yahwa melihat Pak Soho dari kejauhan dan pergi dan dia selamat guys. Yahwa tenang. Lalu komandan dan ibu-ibu pejabat datang, begitupun dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya justru memarahi Yahwa. Namun ibu menteri keuangan justru memuji dan merangkul Yahwa dan bertanya apakah kamu tidak apa-apa, dan kemudian menyeka pakaiannya yang kotor. 참으로 장한 며느님이십니다. Mertuanya melihat itu dan diam saja. Ibu menteri justru memuji Yahwa dengan keberaniannya dan harus menjadi contoh untuk kita para istri bangsawan. 대비마마께서 들으시면 크게 칭찬하실 것입니다. Dia sangat menyukai Yahwa dan akan segera melaporkannya ke janda ratu. Bagus untuk Yahwa. Ibu mertuanya Yahwa, mereka pamitan untuk pulang. 그만 가자. 예, 어머님. Pak Soho punggungnya terluka dan mencoba untuk mengobatinya sendiri. Dia menahan kesakitan. Tetapi kakaknya datang dan melihatnya. Dari mana kamu sampai mendapatkan luka seperti itu? Dan kakaknya membantu mengobatinya. 대체 뭘 하고 다니길래 온몸이 멍청인 게냐? 아무것도 아닙니다. Adegan Yahwa dan Yunsun di altar suaminya. Yahwa bersedih dan bercerita ke Yunsun tentang kejadian hari ini di mana banyak orang yang kelaparan. 고른배를 부여잡고 겨우 줄을 서 있는 사람들에게 Dan ingin sekali membantu mereka, namun tidak bisa. Yunsun mengatakan tidak semua orang bisa kamu bantu, Nyonya. 아씨가 모든 사람들을 다 도와주실 순 없어요. Seperti aku ingat dulu ditemukan oleh Nyonya. Lalu flashback. Yahwa dulu pernah memberanikan diri ingin kabur setelah hari pernikahannya karena dia merasa tidak sedih tapi disuruh nangis seharian. 슬프지도 않은데 종일 울어야 하는 내 인생에. Lalu pada saat mau mencoba untuk kabur, Yahwa menemukan Yunsun di depan rumahnya dan membantu lalu membawanya ke rumah. 괜찮니? 예, 정신 좀 차려봐. Dan mengejarkan segala hal seperti menulis dan membaca walaupun seorang asisten. 제가 글을 빼 어디다 쓰게요? Tetapi Yunsun sangat pintar dalam segala hal dan dia menjadi terpelajar. Itu adalah bekal untuk Yunsun dari Yahwa kalau Yahwa tidak ada. 언젠간 내가 네 곁에 없어도 할 수 있는 일들이 많아질 거야. Yahwa kepikiran terus dengan nenek dan ingin membantunya dan mencari cucunya. Lalu Yahwa pada malam hari itu datang lagi ke tempat itu. Yahwa datang dengan membawa beras dan bertemu perampok tempo hari dan bertanya kepada mereka di mana rumah nenek dan bertanya tentang cucunya. 혹시 손녀딸을 잃어버렸다던 할머니 한 분이 계시지 않소? Namun ada pengawal Kang Piljik dari penginapan Pil-in datang. Ternyata mereka menghilangkan bocah-bocah di sana satu persatu hilang entah dibawa kemana. 분명 다시 여기로 왔을 것이다. 찾아내라. 예. Lalu Yahwa ikut campur karena mereka menangkap satu anak di depan matanya dan akan membawanya pergi. 그대들 지금 이 꼬맹이 잡으러 온 거야. Lalu neneknya datang dan mereka menyandranya. Yahwa berkata, ambil saja aku dan lepaskan mereka. 날 데려가거라. 처음부터 너희의 목적은 내가 아니더냐. Dan pada saat itu datanglah seorang pria yang menutupi wajahnya membantu Yahwa. Yahwa kaget dan bertanya itu siapa. Adegan tambahan guys, di mana Yahwa sedang menulis, tetapi tidak konsentrasi karena selalu ingat dengan dadanya Pak Soho. Semua barang yang dia lihat mirip semuanya dan Yahwa pusing dan kepanasan guys. Nah guys, sekian episode 3, ditunggu kelanjutan episode selanjutnya. Sub, like, share, dan komen ya guys. Terima kasih.